Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas apa itu cemas dan apa bedanya dengan gangguan kecemasan. Setiap orang pasti pernah merasa cemas. Contohnya saat Anda akan menghadapi ujian atau saat Anda akan menghadapi wawancara kerja. Perasaan Anda pasti akan merasa cemas. Namun, apakah cemas tersebut adalah pertanda bahwa Anda mengalami gangguan kecemasan? Nah, di video ini kita akan bahas apa bedanya cemas dan gangguan kecemasan. Mungkin selama ini Anda berpikir bahwa rasa cemas itu menandakan bahwa Anda mengalami gangguan kecemasan. Padahal, walaupun terlihat saling berkaitan, kedua kondisi tersebut tidak sama. Rasa cemas biasanya hanya berlangsung sementara saat ada kondisi yang menyebabkan stres. Dan pada saat kondisi atau pemicunya itu sudah hilang, maka rasa cemasnya pun akan ikut hilang. Nah, sebenarnya sesekali merasa cemas itu bukan hal yang buruk. Bahkan cemas itu bisa memicu Anda untuk mengambil tindakan supaya terbebas dari situasi yang tidak menyenangkan tersebut. Contohnya, jika stres karena akan menghadapi ujian, maka Anda akan mempersiapkan diri agar bisa mengerjakan ujian tersebut dengan baik. Nah, selain itu Anda juga bisa menjadi lebih waspada jika sedang dalam bahaya. Kondisi cemas yang seperti itu merupakan kondisi cemas yang wajar karena Anda tidak mengalaminya secara terus-menerus. Sedangkan jika Anda mengalami gangguan kecemasan, maka perasaan Anda akan selalu merasa cemas setiap saat. Bahkan ketika tidak ada pemicunya pun, perasaan Anda akan selalu merasa cemas yang tidak menentu. Nah, mari kita bahas pembeda antara cemas dan gangguan kecemasan. Yang pertama adalah pemicunya. Cemas yang wajar itu terjadi hanya sementara dan kebanyakan orang juga mengalami cemas ketika menghadapi situasi yang sama. Contohnya akan interview kerja, akan menghadapi ujian, dan lain sebagainya. Namun pemicu cemas pada penderita gangguan kecemasan biasanya adalah hal-hal yang sederhana yang bagi sebagian besar orang itu tidak menimbulkan rasa cemas. Contohnya ketika akan pergi ke warung, akan jalan ke mall, akan olahraga ringan. Nah, sebagian orang itu tidak merasa cemas, tapi bagi penderita kecemasan seringkali kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kecemasan. Bahkan terkadang tidak mengetahui apa penyebab yang menimbulkan kecemasannya. Jadi tahu-tahu kambuh, tiba-tiba muncul saja cemasnya. Yang kedua adalah intensitas dan frekuensi. Pada umumnya orang akan merasa cemas beberapa saat sebelum menjalani ujian. Tetapi bagi penderita gangguan kecemasan, cemas itu bisa dirasakan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan sebelum hari H. Ya, bahkan ketika sudah sampai pada hari H-nya, biasanya akan muncul berbagai gejala gangguan kecemasan yang intens dan berpotensi untuk membuat ujian tersebut gagal atau aktivitas itu tidak jadi. Nah, kalau sudah demikian, rasa cemas yang dialami bisa bertahan hingga berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Yang ketiga adalah gejala-gejala fisik dan psikologis. Saat Anda merasa cemas, ya, cemas yang biasa mungkin hanya akan menimbulkan efek ringan seperti keringat di telapak tangan, tangan dingin, ya. Namun Anda tetap bisa mengontrol diri Anda. Nah, berbeda bagi penderita gangguan kecemasan. Pada penderita gangguan kecemasan akan mengalami berbagai gejala yang cukup berat seperti serangan panik, ya, kemudian keringat dinginnya mengucur deras, gemetar, jantung berdetak, sakit kepala, mual, muntah, susah bernafas, hingga tidak bisa bicara sama sekali, dan bahkan harus dilarikan ke rumah sakit. Tetapi setelah sampai rumah sakit, setelah tenang, ya, gejala itu hilang semuanya. Yang keempat adalah gangguan aktivitas sehari-hari. Nah, perbedaan cemas dan gangguan kecemasan juga bisa dilihat dari aktivitas sehari-hari. Orang yang mengalami cemas biasa itu masih bisa berkegiatan seperti biasa. Apalagi jika pemicu rasa cemas itu sudah berhasil dilewati atau sudah tidak ada penyebab cemasnya. Namun bagi penderita gangguan kecemasan, rasa cemasnya itu sering muncul, ya, setiap saat, bahkan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari seperti bekerja, ya, belajar, pergi ke kantor, belanja ke mall, itu semuanya terganggu. Jadi itulah bedanya antara cemas biasa dan gangguan kecemasan.
Dan tentunya masih banyak lagi yang belum saya sampaikan di video ini. Nah, bagi Anda yang tahu apa perbedaannya, silahkan ketik di kolom komentar, atau jika ada pertanyaan silahkan bisa tanyakan di kolom komentar. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.